Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana dahi atau kening daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan jabin daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kening, ya, bagian sini kening, bagian sini kening. Kemudian jabin itu orang Arab menyebut antara alis dan rambut, ini disebut sebagai jabin. Nah, ini jabin, ini jabhah atau kening atau dahi. Baik. Faqad ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kana wasi'al jabin. Diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam jabinnya itu luas. Luas di sini bukan bermakna berlebihan, tapi sesuai dengan wajah beliau, sesuai dengan postur tubuh beliau. Ajla al-jabin, ajla yakni wasi'al jabin. Idza tala'a biwajhihi sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nasi ka'annahu sirajul mutawaqqid yatala'la. Nah, jabin beliau ini jelas di mata para sahabat. Nah, sedikit luas, sedikit ada jarak seperti itu. Kemudian ada cahaya yang terpancar di situ. Nah, ini diantara kemuliaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bertanya misalkan, apakah sahabat itu mensifati Rasulullah dengan berlebihan? Jawabannya tidak. Apabila benda mati saja bisa bercahaya, yang mana benda mati itu adalah makhluk, benar itu ciptaan Allah, tapi dibuat oleh tangan manusia, itu bisa bercahaya, bisa memancarkan cahaya. Bagaimana dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu adalah sebaik-baik ciptaannya? Maka tidak mustahil ketika para sahabat mensifati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jabin yang memancarkan cahaya, maka tidak mustahil itu benar adanya. Nah, di sini riwayat ini menyebutkan bahwasanya Rasul apabila tampak atau datang kepada para sahabatnya, sahabat itu terpesona melihat paras beliau, di antaranya adalah jabin beliau yang apabila dilihat itu tampak seperti mutiara yang berkilauan, keluar memancarkan cahaya seperti itu. Kemudian itu tentang jabin beliau. Qala Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah berkata, wajhuhu abyad ka'annahu suni'a min fiddah. Jadi Sayyidina Abu Hurairah mensifati wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu putih, seakan-akan dibuat dari perak. Artinya apa? Artinya wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saking bersihnya itu seperti bersihnya perak, seperti bersihnya perhiasan, seperti indahnya perhiasan. Itu bagaimana Sayyidina Abu Hurairah mensifati wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wasafahu sallallahu alaihi wasallam rajulun min ashabihi faqala. Pernah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam disifati oleh sahabatnya, artinya sahabat menceritakan tentang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata salah satu sahabatnya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza rajulun hasanul jismi. Kalau aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu aku melihat sosok pemuda. Nah, di sini kita perlu garis bawahi. Kalau orang Arab mengatakan bahwasanya kamu benar-benar laki, nah seperti itulah kurang lebih. Artinya bukan laki-laki yang biasa. Berarti dia itu punya kegagahan, ketampanan, keunggulan di atas laki-laki yang lain. Seperti itu, benar-benar laki. Ada orang indah, ada orang tampan, ada orang
dia itu ganteng, tapi tidak kelaki-lakiannya itu tidak tampak pada diri dia. Tapi tidak dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping beliau itu tampan, indah, beliau itu juga agung. Beliau itu memiliki wibawa yang tinggi, begitu. Maka tidak heran ketika sahabat mensifati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, faida rojulun, dia adalah laki-laki yang benar-benar laki-laki. Hasanul jismi, jisemnya itu, jasmaninya itu benar-benar indah semuanya. Azimul jabhah. Nah, di sini masuk kepada pembahasan kening atau jidat. Azim ini maknanya luas. Nah, tapi luasnya jabhah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana luasnya jabin beliau itu tidak lantas berlebihan. Nah, ini sesuai dengan jasad postur tubuh beliau yang kuat dan gagah seperti itu. Jadi tidak ifrat ya, tidak berlebihan. Nah, kadang ada orang yang jidatnya itu luas tapi berlebihan sehingga menghilangkan keindahan pada diri dia. Tapi tidak dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mensifati beliau dengan luasnya kening beliau dan jabin beliau itu sesuai dengan postur tubuh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Daqiqul hajibain, dan di alis beliau itu daqiq ya ini raqiq, yakni tidak terlalu tebal. Sebab kalau alis terlalu tebal juga itu tidak menunjukkan suatu keindahan. Maka beliau memiliki postur tubuh yang mu'tadil. Beliau itu memiliki postur tubuh yang semuanya proporsional, semuanya memiliki beliau itu memiliki postur tubuh yang kalau kita letakkan pada tingkatan-tingkatan keindahan, itu semuanya berada pada tingkatan tertinggi keindahannya. Itu tentang jabhah atau kening atau jidat dan pelipis beliau atau jabin beliau. Nah, ini yang kita ambil atau yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang jidat dan tentang jabin baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.